Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ayat rangkaian puasa dalam surat Al-Baqarah 185 bagian akhirnya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah bilangan puasamu. Setelah itu walitukabbirullaha ala ma hadakum, agungkanlah, besarkanlah asma Allah sehingga kemudian menjadi orang bersyukur. Luar biasa. Ramadan kita jalani, ada ayat sebelumnya, ayyam ma'dudah. Ramadan itu hanya hari-hari tertentu. Ketika hari tertentu habis, kita menyempurnakan bilangan Ramadan, segera agungkan asma Allah. Yang kemudian orang menyebut dengan Idul Fitri. Futur itu makan. Memang hari Idul Fitri itu hari tempat berkumpulnya, kemudian memakan. Bukan saling memakan ya, makan makanan yang biasanya pagi hari nggak boleh, tiba-tiba Allah membolehkan. Justru malah kemudian setelah subuh kita dianjurkan makan lebih dahulu sebelum berangkat ke lapangan untuk sholat id. Ini menjadi menarik. Oleh karena itu tentu orang menyambut Idul Fitri setelah sebulan menahan diri melaksanakan ibadah puasa, mengagungkan asma Allah karena dia sadar dia bisa melaksanakan Ramadan ini karena Allah memberikan petunjuk pada dia. Allah memberikan kekuatan sehingga dia mengagungkan asma Allah dengan bertakbir. Maka pada malam hari Id semua orang mengagungkan asma Allah, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Dan kemudian esok harinya dia bisa makan dengan enak. Maka tiada kata lain kecuali kesyukuran. Ketika Idul Fitri ada dua makna. Kalau tadi futur, kemudian hari fitrah. Fitri yang berarti suci. Setelah Ramadan kita digembleng, dilatih oleh Allah, kita menjadi orang yang bertakwa, tetapi tetap menjadi orang yang suci. Fitrah kembali pada nilai kesucian, sehingga dia bisa berperilaku mestinya lebih baik. Oh, ini orang yang selesai puasa. Wajahnya cerah setelah mengalami penggemblengan dari Allah. Kemudian dia menjadi manusia yang saling memaafkan. Kalau Allah yang menguasai alam semesta saja, dia Ghafurur Rahim. Dia maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Maka manusia, istilah saya, kebangetan kalau tidak mau memaafkan sesama. Kesalahannya seberapa sih? Hati yang sudah dicuci selama puasa mestinya menjadi hati yang terbuka untuk memaafkan sesama. Jadi pada Idul Fitri bukannya kita mohon maaf, mestinya kita membuka pintu maaf kita. Kita lihat ayat yang sering dibaca ketika menyambut Idul Fitri. Wasyar ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah mohon ampun kepada Allah. Dan kemudian menjadi menarik. Di situ dikatakan memaafkan manusia. Maka nggak perlu diminta, dia sudah memberikan maaf. Menjadi menarik lagi. Jangan sampai kita, kamu nggak minta maaf pada saya. Ketika orang pun diminta maaf, ingat-ingat ya, jangan diulang. Itu bukan pemberian maaf. Nggak usah pakai catatan. Orang nggak usah minta aja, dia udah memberi maaf. Luar biasa indahnya ketika pasca Ramadan Idul Fitri tanpa diminta kita saling memaafkan. Tentu kemudian dengan jabat tangan, bersilaturahmi, bertemu muka akan menjadi lebih indah. Kalau nilai-nilai Idul Fitri itu hidup terus dalam kehidupan manusia, alangkah indahnya kehidupan yang sejahtera secara ragawi, tapi dalam hati kita masing-masing selalu menimbulkan suasana toleransi, suasana husnudzon bersangka baik, karena tidak ada lagi dendam di dalam diri kita masing-masing. Saling mengucapkan selamat Idul Fitri dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Saling mendoakan supaya Allah menerima amal ibadah kita khususnya di Ramadan kemarin, diri kami dan diri kalian semuanya. Kalau orang sudah saling support doa, ditambah saling support kebutuhan-kebutuhan duniawi, maka kemudian nampaknya gap, halangan di antara kita semakin tipis atau justru kita hilangkan. Semua bergembira menyambut Idul Fitri yang memang hari yang selalu dinanti-nanti. Matur nuwun, sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.